Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha ila akhiri ayat. Artinya, jika kamu melakukan kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri, dan jika kamu melakukan kejahatan itu mudaratnya untuk dirimu sendiri. Potongan ayat surat Al-Isra ayat yang ke-7. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Tidak terhitung jumlahnya, tidak terbilang banyak. Kan tetapi kewajiban kita sebagai hamba Allah yang baik adalah kita mensyukuri setiap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur, nikmat itu akan ditambah. Akan tetapi kalau kita ingkar, kalau kita kufur nikmat, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Salawat beriringan salam kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan terus kita berselawat sesuai dengan keikhlasan dan ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salawat itu akan kembali kita dapatkan manfaatnya dalam bentuk syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah zuhur rahimakumullah, pada kesempatan kali ini di awal tahun, sebagusnya dan patut kita renungkan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 7 yang kita bacakan di awal kultum tadi. Apa kata Allah? In ahsantum, jika kamu melakukan kebaikan, ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika kamu melakukan kejahatan, maka kejahatan itu kembali kepada pelaku kejahatan. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat Rasul, dia gemar membaca dan menghafal Al-Quran. Setiap saat dia baca Al-Quran. Nah, ketika dia gemar membaca Al-Quran itu, ternyata ada tetangga yang tidak senang karena dia bertetangga dengan orang-orang munafik
tetangganya tidak senang. Karena dia tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi ini, sehingga dia punya rencana, menyusun rencana jahat. Dia ingin mencelakai sahabat Rasul yang gemar membaca Al-Quran. Pendek cerita, suatu ketika sahabat ini ingin melakukan perjalanan yang jauh, meninggalkan rumahnya. Satu hari sebelum berangkat, maka dia minta izin kepada tetangganya ini, menyampaikan keinginan, wahai ibu, insya Allah besok saya akan melakukan perjalanan. Mohon perhatikan, jaga rumah yang saya tinggalkan. Nah, ketika si sahabat ini minta izin, maka rencana jahatnya itu kembali muncul dan dia laksanakan. Kalau begitu, besok sebelum berangkat saya mau kasih oleh-oleh sebagai bekal dalam perjalanan. Maka dibuatkanlah sahabat Rasul ini makanan. Makanan itu di dalamnya sudah dicampur dengan racun. Dengan tujuan apa? Supaya sahabat Rasul ini ketika memakannya, dia meninggal di dalam perjalanan. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara jemaah zuhur rahimakumullah? Sahabat Rasulullah ini karena melakukan perjalanan yang cukup jauh, dia tidak hobi makan sambil jalan. Tapi kapan dia makan? Ketika di tempat peristirahatan, tempat berhenti, baru dia makan. Nah, ketika itu dia berhenti di tengah jalan. Ternyata ada dua orang pemuda yang sedang menunggunya. Berhenti di tengah jalan. Lalu dia keluarkanlah makanan ini. Melihat pemuda dua orang ini kelihatannya lelah dan letih, lalu dia berikan makanan itu. Wahai nak, kelihatannya kamu sedang lapar. Ini ada makanan, silahkan kamu makan. Apa yang terjadi? Makanan yang dititip oleh seorang perempuan yang berniat jahat kepada sahabat Rasul penghafal Quran, ternyata dimakan oleh dua orang pemuda. Karena di dalamnya ada racun. Setelah memakannya beberapa saat kemudian, pemuda ini meninggal dunia. Akhirnya ini menjadi sebuah kasus yang menyebar kepada masyarakat, sehingga dituduh si penghafal Quran ini telah membunuh dua orang pemuda. Menyebar. Akhirnya dibawa ke hadapan Rasulullah untuk dimintai keterangan. Lalu ketika ditanya, wahai sahabatku, betulkah kamu membunuh dua orang pemuda ini? Karena ketika kematiannya, ketika itu dia memakan makanan yang engkau bawa. Benar ya Rasulullah. Dia meninggal setelah memakan makanan yang aku bawa. Tapi tidakkah engkau tahu wahai Rasulullah, bahwa makanan yang saya bawa itu bukan saya yang buat, bukan saya yang bikin, tapi makanan itu adalah oleh-oleh dari tetanggaku, seorang perempuan di sebelah rumahku. Maka dipanggillah perempuan tadi untuk dimintai keterangan. Ketika dipanggil perempuan itu, ternyata dia melihat bahwa yang meninggal tadi itu adalah ternyata dua orang putra yang dicintai.
putranya sendiri, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan makanan dari ibu ini. Dan di tengah jalan ya Rasul, kami istirahat, ternyata ada 2 orang pemuda ini yang kelihatannya lapar, lalu saya berikan makanan itu kepada dirinya. Karena laparnya, dia makan berdua, saya tidak kebagian. Nah, setelah dimakan, ternyata beberapa saat dia meninggal dunia. Makanan itu ya Rasul, saya terima dari ibu ini karena dia tetanggaku ya Rasulullah." Bapak, saudara jemaah zuhur rahimakumullah, ini sebuah kisah membuktikan kepada kita, ketika ada rencana jahat yang ingin kita laksanakan kepada seseorang, tapi ketika itu Allah membuat rencana itu sesuai dengan firman-Nya, in asa'tum falaha, siapa yang ingin melakukan kejahatan itu kembali kepada diri. Bapak, saudara kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, artinya ini patut menjadi renungan bagi kita firman Allah ini di awal tahun ini. Dan baru-baru ini kita dengar berita di media sosial betapa seorang presiden terkuasa di dunia menyampaikan melalui media sosial apa yang terjadi di Gaza, lalu disampaikan ketika tentara Hamas tidak melepaskan sanderanya, maka akan dijadikan neraka Gaza itu. Tapi apa yang terjadi? Allah punya kuasa. Yang dibuat menjadi neraka itu bukan Gaza, tapi adalah kota-kota terkenal, kota-kota terkaya, kota-kota terkuat di dunia dilahap oleh si jagung merah, sebagai bukti bahwa ketika kita berbuat atau merencanakan jahat kepada seseorang, maka kejahatan itu akan kita terima kembali akibatnya. Bapak, saudara kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, maka oleh karena itu berdasarkan firman Allah ini, kalau ada rencana jahat, buanglah, kikislah rencana jahat itu. Kalau ada janji, jangan sampai janji itu tidak ditunaikan. Kalau ada bentuk kezoliman, hentikanlah segera bentuk kezoliman itu, karena semuanya akan kembali kepada pelaku yang berbuat kejahatan itu sendiri. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil absar, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.